Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan series berjudul The Blacklist. Bercerita tentang seorang penjahat kelas kakap bernama Raymond Red Reddington yang menyerahkan diri kepada FBI untuk membantu mereka memburu orang-orang yang terdaftar dalam daftar hitam milik Red Reddington. Daftar hitam itu berisi nama dan data dari para penjahat, koruptor, dan teroris paling berbahaya di dunia yang diburu dan yang tidak terdeteksi apapun. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka, memperlihatkan seorang ibu bernama Karen yang sedang mengantar anaknya yang bernama Michael untuk bermain. Saat Michael pamit untuk memainkan permainan yang ia sukai, Karen tiba-tiba dihampiri oleh seorang pria yang menawari minuman padanya. Karena merasa segan apabila ia menolaknya, Karen mengambil minuman itu dan mereka berbicara cukup lama. Kemudian ketika Karen hendak kembali ke mobil, ia tiba-tiba merasakan pusing yang luar biasa dan tak lama setelah itu dirinya pingsan. Ketika Karen terbangun, ternyata ia telah berada di sebuah ruangan yang mirip seperti ruangan operasi. Di sampingnya terdapat pria yang ia temui di ruang bermain. Pria itu memberitahu Karen bahwa mereka akan melakukan prosedur untuk mematahkan tulang selangka Karen yang secara spesifik berada di bagian kiri tubuhnya. We are going to start. Now there's going to be a sharp pain followed by an involuntary. Lalu scene bergerak pada Elizabeth yang saat itu diberitahu oleh Tom jika ia akan melamar sebuah pekerjaan di Lincoln. Di sana terdapat sekolah cukup bagus untuk dirinya bekerja. Merasa senang karena Tom mendapat kerja, Elizabeth lantas berpamitan karena ia harus mengurusi kasus baru. Kali ini Elizabeth melapor terlebih dahulu kepada Cooper, karena setiap agen FBI sedang dijadikan sebagai tersangka akibat kebocoran data serta keamanan di lokasi hitam. Saat itu Cooper menyarankan Elizabeth untuk berfokus terlebih dahulu pada pencarian Reddington. Namun tiba-tiba pihak OPR telah siap untuk menginterogasi mereka. Baik itu Elizabeth, Ressler, agen Malik maupun Aram, mereka semua diberi pertanyaan satu persatu terkait di mana keberadaan mereka saat pengambil alihan lokasi hitam terjadi. Tak ada yang menjawab jika mereka bekerja sama dengan Garrick. Semua orang menjawab secara jujur sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan. Di luar ruangan interogasi, Cooper dan Diane sedang berdiskusi terkait rencana mereka ke depannya. Diane memberitahu Cooper bahwa ia sangat menyesal telah memberi izin Elizabeth untuk bergerak di lapangan. Karena menurutnya, dengan adanya keberadaan Elizabeth, hal tersebut membuat kesatuan FBI terpecah belah. Terlebih, organisasi ODNI ingin tahu bagaimana tempat rahasia Amerika Serikat berhasil disusupi oleh kelompok kriminal. Cooper beralasan jika kamera keamanan mereka dirusak dan ia berpikir ini semua pasti ada hubungannya kepada Reddington. Setelah sesi interogasi selesai, Elizabeth dan Ressler langsung kembali bertugas. Kali ini mereka menghampiri keluarga Karen untuk meminta klarifikasi terkait apa yang baru saja terjadi. Suami dari Karen meminta kepada pihak FBI untuk menjelaskan apakah mayat yang sedang diotopsi adalah istrinya sendiri. Suaminya lalu diminta untuk ikut bersama Elizabeth. Karena mereka memiliki seorang anak bernama Michael, Ressler berusaha untuk menghiburnya terlebih dahulu. Tanpa diduga, ternyata Michael menyimpan masa lalu yang kelam saat ia memberitahu bahwa tulang selangkanya pernah patah saat Ressler bercerita tentang luka yang ia dapatkan di kakinya. Saat suami Karen melihat jasadnya, ia langsung menangisi Karen yang telah tiada. Sama halnya dengan suami Karen, Reddington pun demikian. Saat itu ia menghampiri salah satu pemakaman yang diduga merupakan jasad dari Garrick. Bersama salah satu anak buahnya, Reddington mulai merencanakan balas dendam atas apa yang baru saja menimpanya ketika ia diculik. Dimulai dengan menculik seorang pria yang telah mengintai pergerakannya dari kantor pos. Saat itu Reddington berhasil menahannya di sebuah toilet bersama Dembe.
Kemudian Reddington membawanya ke dalam mobil dan ia memberikan beberapa pertanyaan termasuk pada siapa ia bekerja, siapa rekannya dan berapa upah yang diberikan oleh orang yang telah membawanya. Pria itu menjawab jika dirinya tak pernah tahu siapa yang mempekerjakannya dan tak pernah tahu siapa rekannya. Masalah upah, ia dibayar setelah menyelesaikan tugasnya terlebih dahulu. Tak hanya itu, Reddington pun menculik suster yang telah mencabut chip pelacak yang berada di lehernya. Suster tersebut menjawab hal yang sama dengan pria sebelumnya. Ia dibayar seharga $20 untuk jam kerja selama 48 jam. Karena saat itu ia diminta untuk bersiaga. Kemudian Reddington menargetkan orang yang telah menyuntikkan zat kimia pada lehernya. Ternyata pria itu terkejut ketika ia harus menyiksa Reddington. Namun ia tak memiliki alasan lain karena membutuhkan sejumlah uang. Setelah semua pembicaraan itu selesai, Reddington sangat menyayangkan karena mereka bekerja pada orang yang salah. Lalu Reddington menelepon Elizabeth untuk bertanya kabar serta misi yang sedang ia jalani. Karena saat itu, Reddington mendengar jika Elizabeth sedang menjalankan misi untuk mencari seorang penyiksa. Reddington tak begitu tahu tentang orang yang sering menyiksa, tapi yang pasti orang itu akan menyesuaikan serangannya dengan latar belakang dari korban. Setidaknya, apabila Elizabeth mengetahui hal tersebut, maka ia akan sedikit lebih tahu tentangnya dan lebih banyak tahu tentang korbannya. Mendengar nasihat dari Reddington membuat pikiran Elizabeth terbuka. Lalu saat Reddington telah menutup telepon, Elizabeth langsung kembali ke lokasi hitam untuk berbicara dengan Ressler dan Malik. Ia memberitahu bahwa Michael ternyata memiliki luka yang sama seperti apa yang dialami Karen sebelum ia meninggal. Kemungkinan besar, pembunuh dari Karen mengetahui apa yang telah Karen lakukan pada anaknya dan ia ingin Karen merasakan hal yang sama. Saat mereka sedang berbincang, Cooper tiba-tiba mendatangi agen Malik untuk meminta berbicara secara empat mata. Cooper menyatakan bahwa agen Malik telah dinyatakan bersih dari kecurigaan pihak FBI. Kini, ia ingin agen Malik mencari tahu bank mana yang mengucurkan dana pada tim Garrick. Apabila perlu, ia diperbolehkan menggunakan surat perintah. Merasa lega dengan semua itu, agen Malik memberitahu bahwa Elizabeth sempat berkomunikasi kembali dengan Reddington. Namun ia tak pernah memberitahu tentang pembicaraan tersebut. Scene bergerak pada Reddington yang mendatangi seorang pria bernama Fyodor. Tanpa berbasa-basi, Reddington tiba-tiba menembaki anak buah Fyodor dan menyisakan ia seorang diri. Setelah Fyodor menyerah, ia mengikatnya dan mengguyurkan alkohol ke sekujur tubuh Fyodor. Kemudian Reddington bertanya, bank mana yang digunakan untuk membayar tim Garrick? Fyodor tak perlu menyembunyikan semua bank tersebut karena Reddington telah mengetahuinya. Yang ingin Reddington tahu adalah bank mana yang telah digunakan. Karena diancam akan dibakar hidup-hidup olehnya, Fyodor memberitahu satu nama bank yaitu Gestalten Landesbank. Hanya itu yang ia tahu dan tak lebih dari itu. Setelah cukup puas mendapat informasi, Reddington menaruh cerutunya di mulut Fyodor. Di pihak FBI, karena mereka merasa ada yang janggal dengan kematian Karen, mereka lalu kembali bertemu dengan Michael untuk memintanya berkata jujur apa yang telah terjadi padanya. Awalnya Michael mengaku jika setiap tulang yang patah diakibatkan karena ia terjatuh dari sepeda. Namun saat ayahnya meminta Michael untuk berkata jujur karena takkan ada yang menyakitinya lagi, barulah ia memberitahu bahwa ibunya telah menyiksa dirinya selama bertahun-tahun. Kini bukti FBI semakin jelas. Mereka mengetahui bahwa mungkin saja pembunuh Karen hanya mengincar orang-orang tertentu yang sering menyiksa. Lalu scene kembali bergerak pada pembunuh dari Karen. Saat itu setelah ia memindahkan ibunya ke ruang tengah, ia kembali bekerja ke rumah sakit untuk menangani pasien lain. Kali ini ia harus menangani seorang wanita bernama Melissa yang mengalami sedikit gegar otak serta beberapa tulang yang patah di sekujur tubuh, serta tangannya. Di luar ruangan, terlihat seorang pria yang diduga adalah suaminya yang enggan masuk untuk menemani. Sementara itu, Reddington yang telah menemukan satu nama bank langsung menghampiri seorang pria bernama Henry.
Reddington ingin Henry memperlihatkan kabel serta bukti transfer miliknya karena ia tahu bahwa Henry lah bank yang mengirim uang kepada tim Garrick. Henry yang tak bisa mengelak memberitahu Reddington bahwa ini bukanlah waktu yang pas untuk membicarakan masalah tersebut karena ia harus menghadiri makan malam bersama istrinya. Reddington tak peduli, yang ia inginkan adalah sebuah bukti transfer. Hal yang sama ditemukan oleh agen Malik yang juga menemukan sebuah bank bernama Gestalten Landesbank yang diduga menjadi tempat pencucian uang sebuah perusahaan. Yang semakin menarik adalah ketika agen Malik menemukan seorang pria bernama Louis Kogan yang merupakan nama samaran dari Aram, salah satu agen FBI. Tak menyangka Aram menjadi pengkhianat FBI, Cooper langsung meminta tim FBI mencari keberadaannya. Namun pihak FBI telat karena Aram terlebih dahulu berhasil diamankan oleh Reddington. Saat itu, Reddington memberitahu Aram bahwa ia ingin dirinya melakukan sesuatu untuknya. Ia ingin Aram mencuri saldo di rekening yang telah diberikan olehnya untuk ditransfer pada rekening milik Reddington. Dalam 2 menit, sembari Reddington merakit kembali pistolnya, Aram sudah harus menyelesaikan tugasnya. Dan apabila ia gagal, maka peluru tersebut akan bersarang di kepalanya. Karena ketakutan, Aram langsung segera melakukan transfer tersebut sesuai dengan apa yang Reddington inginkan. Yaitu ia ingin membuat transfer tersebut tak bisa dilacak. Dengan teknologi canggih yang Aram ketahui, ia yakin jika transfer tersebut takkan diketahui oleh siapapun. Setelah Aram menyelesaikan tugasnya dengan baik, Reddington memberitahu Aram bahwa ia telah dijebak oleh seseorang. Dan kini, Reddington akan memburu orang tersebut dan membunuhnya. Scene bergerak pada pembunuh Karen yang saat itu tengah mengikuti sesi cerita di sebuah gereja. Rupanya, ia telah menargetkan suami dari Melissa yang bernama George untuk menjadi korban selanjutnya. Pria itu ikut bercerita jika ia pernah mengalami penyiksaan oleh wanita yang selalu disebut oleh banyak orang sebagai malaikat pelindung, yaitu ibu. Karena mengalami trauma yang cukup berat, ia bahkan tak berani bertemu dengan ibunya selama 10 tahun. Namun beruntung, semua itu membaik setelah ia berhasil berdamai dengan dirinya sendiri. Saat sesi telah selesai, pria itu berpura-pura mendekati George. Dan tanpa dirinya sadari, George telah masuk ke dalam perangkap pria tersebut. Kembali pada Reddington yang menghampiri kediaman Henry. Saat itu, Henry terkejut ketika melihat Reddington telah bersama istrinya dan meminta izin untuk ikut makan malam bersama mereka. Karena ketakutan, Henry langsung menelepon salah satu rekannya dan memberitahu bahwa ia telah menelepon polisi. Kemudian, Henry bergabung bersama Reddington dan istrinya untuk mengadakan makan malam. Tanpa berbasa-basi, Reddington justru membahas permasalahan mereka berdua di hadapan istri dari Henry. Reddington ingin tahu siapa saja yang terlibat dalam operasi tersebut. Awalnya Henry tak mau memberitahu. Namun, Reddington tak sekedar memberi ancaman. Ia langsung menembak kaki Henry hingga ia terjatuh. Melihat suaminya tertembak, membuat istri Henry teriak histeris. Namun, karena tak ingin terganggu, Reddington langsung memasukkan istri Henry ke sebuah ruangan dan kembali bertanya pada Henry tentang satu orang nama. Pada akhirnya, Henry memberitahu satu nama orang dalang di balik semua ini, yaitu Newton Phillips. Lalu scene bergerak, memperlihatkan pembunuh Karen yang saat itu telah berhasil membawa George ke tempat operasinya. Di hadapan ibunya, pria itu menjelaskan bahwa kini 2 orang penyiksa sedang saling berhadapan. Di kantor FBI, Elizabeth masih berusaha untuk mencari tahu siapa pembunuh yang disebut sebagai The Good Samaritan ini. Usut demi usut, mereka akhirnya berhasil menemukan satu buah nama dari seorang pria yang bernama Carl Hoffman. Ia diduga mengetahui setiap perbuatan korbannya dengan cara melacak setiap panggilan kepada UGD. Hoffman sering menjadi seorang perawat pengganti di berbagai rumah sakit yang membuat pihak FBI kesulitan mencarinya karena pergerakan Hoffman tak selalu sama. Di ruangan Hoffman, ia telah siap untuk menyiksa George seperti apa yang pernah George lakukan pada Melissa.
Hoffman berjanji akan selalu membalas setiap siksaan dengan cara yang sama. Setelah menelusuri motif dari Hoffman, Elizabeth dan Ressler pada akhirnya berhasil mendapat satu nama yang pernah menelepon pihak UGD, yaitu Melissa. Mereka langsung menginterogasi Melissa terkait George yang membawa mereka ke sebuah klub penampungan. Beruntungnya, pihak FBI berhasil mendapat informasi dari seseorang yang pernah menceritakan kisah tentang penyiksaan yang dilakukan oleh ibunya. Ketika Hoffman sedang melakukan penyiksaan, ia tiba-tiba terkejut oleh suara gemuruh yang terjadi di luar rumahnya. Saat itu, Elizabeth dan beberapa pasukan telah mengepung keberadaan Hoffman. Mereka langsung memaksa masuk dan berhasil menghentikan Hoffman sebelum ia membunuh George dan ibunya. Sebelum ditembak, Hoffman memberitahu bahwa penyiksa layak mendapat balasan yang setimpal dan ia berharap Elizabeth bisa merasakan menjadi korban penyiksaan. Pada akhirnya, Hoffman pun harus tewas setelah ditembak oleh Elizabeth. Setelah kejadian itu, mereka langsung mengevakuasi George dan memberitahu apabila George melakukan penyiksaan kembali pada istrinya, maka Elizabeth sendirilah yang akan melakukan pembalasan tersebut padanya. Di lokasi hitam, Cooper nampaknya tak perlu susah payah mencari keberadaan Aram, karena saat itu Aram telah menyerahkan diri ke lokasi hitam dengan bukti-bukti yang ia dapatkan dari Reddington. Mereka melihat berkas tersebut. Cooper bertanya-tanya, siapa itu Newton Phillips? Dan scene terakhir di episode ini menampilkan Reddington yang saat itu tengah membuang abu mayat di sekitar sungai. Tak lama kemudian, ia didatangi oleh rekannya yang bernama Newton Phillips. Rupanya, Reddington tak menyangka jika rekannya sendiri telah berkhianat. Karena semua harus dibayar tuntas, Reddington memberitahu Newton bahwa ia akan membantu keluarganya untuk menjalani hidup. Tetapi kini, ia harus mati di tangannya terlebih dahulu. Kemudian Reddington menutup kepala Newton menggunakan plastik hingga ia tewas tak bernafas. Dan episode 11 pun berakhir di sini. Terima kasih telah menonton video pembahasan series dari The Blacklist. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah untuk rekomendasi film atau series selanjutnya. Klik tombol subscribe untuk mengikuti perkembangan channel ini dan klik tombol like jika kalian menyukai pembahasan kami. Dan sampai bertemu kembali di episode selanjutnya.